Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda. Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Senang sekali tadi saya melihat rekan-rekan yang sudah mulai menjadi bukti sukses, naik ke peringkat bintang 6, naik ke peringkat bintang 7 dari beberapa negara dan banyak sekali para perantaunya. Seperti saya melihat saya dulu juga memulai seperti itu. Karena saya juga sekarang ini sedang menjalani dan tiba di jalan yang sudah dilalui oleh upline-upline saya. Saat ini kalau upline saya melihat saya, mungkin mereka seperti saya melihat rekan-rekan yang tadi maju ya, yang tadi tampil. Upline-upline saya kalau melihat saya hari ini pasti juga seneng gitu ya, ngeliatin wah sekarang Wijaya sedang melewati jalan yang dulu sudah ku lewati sehingga aku tiba di posisi itu. Upline-upline saya yang sekarang peringkatnya director, ya wah dengan kehidupan yang luar biasa, pasti melihat saya hari ini sama seperti saya melihat tadi ya rekan-rekan yang tampil tadi, rasanya pasti sama. Artinya apa? Kita akan tiba di tempat yang sama dengan orang yang kita lewati jalannya, dengan orang yang kita ikuti langkahnya. Terima kasih untuk Ibu Jamilah yang tadi sudah menjelaskan presentasi tentang usaha ini. Itulah usaha TNC teman-teman, dan itulah dulu kenapa saya memutuskan jalankan usaha ini. Saya memulai usaha ini lumayan sudah cukup lama gitu ya. Sudah sejak tahun 2003 atau sekitar 18 tahun yang lalu, bulan Juni, saya ulang tahun yang ke-19 di TNC ini. Alasannya sederhana, sama seperti banyak dari Anda yang punya alasan ini, yaitu kepengen sukses. Saya waktu memulai usaha ini, latar belakang saya saat itu adalah bekerja sebagai seorang guru SD. Saya kepengen sukses. Saya punya masalah besar dengan keuangan, dengan waktu dengan keluarga, ya masalah besar. Tapi setelah saya pikir-pikir, sebenarnya sukses itu apa? Ada orang yang bilang bahwa saya sukses kalau punya mobil, saya sukses kalau punya rumah, saya sukses kalau punya penghasilan puluhan juta. Tetapi apakah betul itu sukses? Menurut saya, sukses itu selalu berbuah perasaan bahagia, perasaan berharga, bernilai, dan bermartabat. Itu pasti sukses. Orang itu pasti sukses, apapun ukuran dan apa yang sudah dia raih. Ada orang yang berpikir bahwa jika dia sudah menikah, dia pasti bahagia. Faktanya sekarang banyak orang menikah dan gak bahagia. Pertanyaannya, apakah itu sukses? Banyak orang yang berpikir kalau sudah punya anak, dia pasti akan bahagia. Mungkin sudah menikah belum punya momongan. Faktanya banyak orang yang sudah punya anak hidupnya nggak bahagia. Apa itu sukses? Banyak orang merasa kalau sudah bebas dari hutang dia bisa bahagia. Faktanya banyak orang yang sekarang sudah bebas hutang nggak bahagia. Banyak orang yang berpikir kalau penghasilan saya 20 juta Pak, wah saya pasti itu namanya sukses, makanya pindah dulu kerja di pabrik, merantau jadi TKW Malaysia, pindah ke Taiwan, pindah ke Eropa, gajinya naik terus. Setelah dia punya penghasilan 30 juta, kerja di Eropa, dia nggak bahagia juga. Apakah itu sukses? Banyak orang berpikir kalau saya sudah freedom waktu Pak, saya nggak terpenjara oleh pekerjaan saya lagi Pak, saya bisa kumpul sama keluarga, itu yang namanya sukses Pak, saya pasti happy sekali. Faktanya hari ini banyak orang yang punya kebebasan waktu, bisa berkumpul dengan keluarganya, merawat anaknya, suaminya, orang tuanya, nggak bahagia juga. Apakah itu sukses? Banyak orang berpikir, saya mati-matian untuk bangun rumah Pak, saya sampai harus merantau ke sana ke sini untuk bangun rumah. Dia berpikir, kalau saya sudah punya rumah itu Pak, saya tidak tinggal di rumah mertua lagi, saya bahagia.
saya sukses. Faktanya, hari ini banyak orang yang sudah tinggal di rumahnya dia. Bukan cuma rumah ecek-ecek, rumah mewah, dan hidupnya nggak bahagia. Apakah itu sukses? Saya bisa kasih daftar semuanya, ini lebih panjang lagi. Banyak orang yang berpikir, kalau dia sehat, dia bahagia, dia sukses. Hari ini banyak orang sehat, nggak punya penyakit apa-apa, hidupnya nggak bahagia. Apakah itu sukses? Banyak orang yang berpikir, kalau saya bisa ibadah, Pak, saya itu bahagia hidupnya. Karena saya hari ini, dengan pekerjaan saya, kondisi saya nggak bisa ibadah. Hari ini banyak orang bisa ibadah, hari ini dia nggak bahagia. Apakah itu sukses? Banyak orang berpikir, kalau anak saya sudah mandiri, Pak, nggak tergantung dan manja sama saya lagi, saya itu pasti bahagia, itu sukses saya. Faktanya hari ini banyak orang tua yang anaknya sudah mandiri, kerja sendiri nggak minta orang tua, dan dia nggak bahagia. Apakah dia sukses? Banyak orang berpikir, kalau suami saya tuh setia, Pak, nggak selingkuhan kayak gitu, Pak, maka saya itu bahagia hidupnya sebagai istri. Pertanyaan saya, hari ini banyak orang yang punya suami yang setia, hidupnya nggak bahagia juga. Apakah itu sukses? Saya jadi bingung. Terus sukses itu apa? Yang jelas, sukses itu kan efeknya harus bahagia. Oke. Kalau saya mau tunjukin sesuatu hasil dari usaha ini, banyak dari teman-teman yang berharap akan melihat materi. Ya, saya bisa tampilkan materi perubahan yang luar biasa. Dari anak kos-kosan, punya rumah mewah. Dari naik angkot, punya 2 mobil. Dari utang segunung, punya tabungan segunung. Ya, secara materi, saya bisa tunjukkan perubahan yang luar biasa lewat usaha ini. Tetapi, saya ingin tunjukkan satu hal sama Anda yang membuat saya merasa sukses. Ya, karena menciptakan perasaan bahagia, menciptakan perasaan berharga, dan tidak hanya memandang dari satu sisi saja. Seperti yang tadi saya sampaikan, berpikir bahwa kalau orang punya penghasilan 20 juta, kalau orang udah merdeka, dia sukses, dia bahagia. Faktanya hari ini, ada orang yang punya penghasilan 20 juta, nggak kerja sama orang lagi, punya usaha sendiri, nggak bahagia. Terus sukses itu apa? Oke. Saya share screen ya. Saya akan tunjukkan satu hari dalam hidup saya. Dari tadi pagi aja ya. Dan ini cerminan kegiatan saya setiap hari, teman-teman. Setiap hari. Ya. Oke, dimulai pagi hari, anak saya bangunin jam 5:30 pagi. Pak, bangun. Oke, saya duduk dulu, doa. Oke, lalu saya turun, istri saya sudah bangun, anak saya yang kecil juga sudah bangun, mereka sarapan bareng, tapi biasanya kalau anak saya yang kecil tuh sarapannya di kamar aja, jadi saya nyiapin makanan, sarapan. Lalu saya antar Audrey sekolah. Perjalanan itu membuat saya bisa ngobrol, hari ini ujiannya apa, kegiatanmu apa yang rasanya berat dan sebagainya. Ada diskusi-diskusi di mobil. Oke. Setelah saya antar kakak sampai sekolah, saya menunggu menjemputnya jam 12.30 siang itu di rumah ibu. Nah, di rumah ibu biasanya kita pagi hari dimulai dengan jalan-jalan dulu barengan. Jadi ibu biasanya ngajak, yuk jalan-jalan yuk, kita jalan-jalan di komplek sebelah, ada komplek Puri Kejayaan namanya. Tentu saja dalam jalan-jalan itu selain badannya sehat, kita juga bisa ngobrol. Ibu saya yang usianya sudah 80 tahun, ya senang juga, saya pun juga senang gitu ya. Oke, jalan-jalan biasanya 1 jaman, ngobrol-ngobrol, dan biasanya saya juga bantu-bantu kalau kami punya usaha homestay di sini. Ada tamu lah, karena orang yang membantu untuk bersihin, beresin homestay itu baru
jam 12 siang datangnya. Jadi ya kalau misalnya ada yang harus diberes-beresin dari homestay itu, sampah yang harus dibuang, ya saya lah yang bantu juga, ya sama adik saya datang ke sana juga. Nah, itu kegiatannya. Ya, siang hari ibu biasanya maksain untuk makan, gitu ya. Ayo makan dulu, gitu. Makan bareng. Saya nggak tahu ini sarapan apa makan siang. Brunch, ya, breakfast, lunch, brunch. Gitu ya, makan pagi ya makan siang. Oke. Okay. Nah, lalu jam 12:15 saya pamit dan saya jemput kakak. Ya, jemput kakak dan sekolahnya, kita pulang, di sini ngumpul nih. Ya, ini jam makan siang ya, jam makan siang, tapi biasanya saya perutnya udah penuh ya. Jadi ya saya ya sambil ngobrol-ngobrol dengan Bu Sari, dengan kakak, dengan Al ya, anak saya yang nomor 2 yang kecil, ya kita ngobrol-ngobrol gitu sambil nemenin mereka makan siang. Jadi biasanya saya hadir juga ke follow up sama tim ya, ke conference. Oke, setelah itu saya tidur siang. Oke, setelah itu bangun, ngumpul lagi, lalu jam 9 kita ada acara follow up di Zoom ya. Lalu kita ada acara conference seperti malam hari ini. Lalu kita tidur. Nah, ini adalah kegiatan setiap hari saya. Kenapa hal ini membuat saya merasa bahagia, berharga, bernilai? Kenapa ini membuat saya bisa bilang bahwa ini sukses? Saya tidak ngomong rumah, saya tidak ngomong penghasilan puluhan juta, saya tidak ngomong mobil, saya tidak ngomong harta berlimpah. Mari kita lihat peran-peran apa yang saya bisa isi setiap hari. Kita akan lihat halaman 1. Mulai dari nomor 1. Ini adalah peran saya sebagai umat Tuhan. Saya bisa mengisinya. Saya bisa beribadah. 2. Ini adalah peran saya sebagai keluarga. Saya bisa punya waktu untuk keluarga. Saya bisa menjadi kepala keluarga. Saya punya waktu sebagai ayah dan sebagai pasangan untuk anak dan untuk istri saya. Ketiga, nganter Audrey sekolah. Ini adalah peran saya sebagai ayah. Saya bisa nganter naik mobil, saya bisa nganter naik motor, saya bisa nganter naik angkot. Yang penting saya nganter. Saya memenuhi peran saya. Keempat, di rumah ibu, jalan-jalan bareng, olahraga pagi bareng, makan bareng, ngobrol bareng, dengerin curhatnya ibu setiap hari. Ini adalah peran saya sebagai anak yang merawat orang tuanya, memberikan waktu untuk ibu. Kelima, jemput kakak. Ini adalah peran saya sebagai ayah. 6, ngumpul di rumah bareng. Peran saya sebagai bagian dari keluarga, peran saya sebagai ayah untuk anak-anak, dan sebagai suami untuk istri saya. 7, follow up. Ini adalah peran saya sebagai pencari nafkah. Pencari nafkah. Karena semua kebutuhan secara materi, sekolah, sembako, bensin, pajak motor, listrik, dan sebagainya, itu semuanya harus dari nafkah. Nah, ini adalah peran saya, follow up. Karena ini dari bisnis, peran saya sebagai pengusaha, gampangannya. Pencari nafkah dari pengusaha. Oke, terus nomor 8 malah nggak saya isi. Oke, 8, 9, tidur siang. Ini adalah peran saya sebagai pribadi. Saya punya waktu untuk diri saya sendiri.
Saya tidur siang, saya bisa ngisi sambil nonton YouTube, ya, ngikutin sidangnya Johnny Depp sama Amber Heard. Sekarang lagi viral. Oke, seru banget ya. Saya bisa nonton live streamnya teman-teman. Saya punya waktu untuk bertumbuh. Saya punya waktu untuk istirahat dan merawat diri saya sendiri. Oke, kita lihat lagi. Oke, 10. Bangun dari tidur siang, ngumpul lagi sama keluarga sore tadi. Oke, saya punya waktu lagi untuk keluarga. Ya, sambil kemudian mereka belajar, saya juga bikin poster, nemenin mereka makan malam, seru sekali. Lalu nomor 11, follow up. Saya memiliki peran sebagai pencari nafkah keluarga. Saya pengusaha. Gitu. 12. Ini peran saya sebagai bagian dari tim bisnis. 13. Ini peran saya sebagai seseorang yang bisa merawat dirinya sendiri. Coba kalau teman-teman lihat, peran-peran apa saja yang saya isi dalam satu hari, setiap hari. Saya bisa menjadi umat Tuhan. Karena saya punya waktu untuk ibadah. Saya bisa menjadi seorang ayah. Saya bisa menjadi seorang suami. Saya bisa menjadi seorang anak untuk orang tua saya. Saya bisa menjadi seorang pencari nafkah. Dan saya bisa menjadi pribadi yang bertumbuh setiap hari. Ini yang saya inginkan. Dan inilah yang saya bilang sukses. Ketika saya menghilangkan salah satu saja peran, karena peran yang lainnya saya nggak bahagia. Itu sebabnya, ya, kalau kita hanya mengatakan saya adalah pencari nafkah, maka kita merasa sudah bertanggung jawab, sudah merasa memenuhi kewajiban kita sebagai pencari nafkah. Namun kita tidak bisa mengisi peran kita sebagai orang tua untuk anak kita, sebagai anak untuk orang tua kita, sebagai pribadi yang harus punya waktu merawat dirinya sendiri. Maka hidup kita nggak seimbang, maka kita tidak akan bahagia. Lalu di mana suksesnya? Lewat nafkah saya mau bangun rumah. Oke. Semahal itukah harga rumah Anda? Karena rumah yang Anda bangun lewat merantau misalnya, telah mengorbankan peranmu sebagai ibu untuk anak-anak, sehingga anak-anak Anda tumbuh tanpa kasih sayang ibunya, sehingga ketika rumah itu jadi, sepadankah harga rumah yang Anda miliki hasil dari gaji merantau, fungsi Anda sebagai seorang pencari nafkah, tetapi di sana tidak ada kasih sayang Anda dan anak. Rumah itu membutuhkan biaya yang mahal sekali, karena sudah merenggangkan hubungan Anda dengan anak, sudah menghancurkan pernikahan Anda dengan pasangan Anda, sudah membuat hubungan yang renggang Anda dengan orang tua Anda, dan bahkan orang tua Anda menjalani masa-masa tua kesepian sendirian. Bagaimana kalau Tuhan punya rencana yang lain untuk orang tua kita? Sepadankah harga rumah itu? Terlalu mahal menurut saya harga rumah itu. Saya ini bekerja, Pak, karena anak saya butuh biaya sekolah. Saya kepingin anak saya sarjana. Baik, Anda lagi-lagi, Anda hanya memfungsikan diri Anda hanya sebagai pencari nafkah. Lalu bagaimana peran Anda sebagai seorang ibu untuk anak Anda? Bagaimana peran Anda sebagai seorang anak untuk orang tua Anda? Bagaimana peran Anda sebagai umat untuk Tuhan Anda? Anda tidak memberikan waktu di sana. Sehingga apa? Tidak ada buah-buahnya. Apapun yang tidak dirawat tidak akan keluar buah. Dan bahkan akan rusak. Ketika kita memposisikan diri kita hanya sebagai pencari nafkah, lalu kita tidak merasa perlu untuk menjadi seorang ayah untuk anak atau ibu untuk anak kita, maka kita tidak merawat pohon itu. Dan tidak ada buah-buah yang lahir berupa kasih sayang ibu dan anaknya, ayah dan anaknya. Dan bahkan pohon itu bisa rusak. Lalu apa artinya kita melihat anak kita wisuda sarjana,
Namun di saat yang sama, kita tak lagi punya hubungan kasih sayang dengan sepadankah itu? Atau terlalu mahal pengorbanan yang harus kita keluarkan untuk sekolah anak kita karena dibayar dengan rusaknya hubungan kasih sayang ibu dan anak. Nah, kenapa kami jalankan TNC? Karena kami ingin menjadi umat Tuhan, punya waktu untuk Tuhan kami. Karena kami kepingin, saya kepingin bisa jadi ayah untuk anak-anak saya. Saya juga kepingin menjadi suami untuk istri saya. Bukan status, bungkus tanpa isi, tetapi punya waktu sungguh-sungguh. Merayakan ulang tahun mereka, merayakan hari raya bersama mereka, menjadi tempat curhat mereka. Ada untuk mereka. Saya ingin menjadi anak untuk orang tua saya. Bukan hanya status saya masih punya orang tua saya masih hidup. Tidak. Tetapi saya jalankan usaha ini. Karena saya juga di saat yang sama, saya ingin menjadi anak yang bisa merawat orang tuanya. Karena itu membahagiakan saya. Yang membuat saya bahagia, bukan karena kegiatan itu, tetapi saya bisa mengisi peran saya. Bukan cuma judul tanpa isi, tetapi isi. Saya juga bisa menjadi pencari nafkah. Saya bukan hanya orang yang kumpul sama keluarga dan gak punya nafkah. Pengangguran, sengsara, utang numpuk, tidak. Di saat yang sama, saya memenuhi peran-peran saya yang lain, tapi saya juga bisa memberikan nafkah untuk keluarga saya. Saya bisa memberikan sekolah terbaik, saya bisa memberikan rumah terbaik, saya bisa memberikan penghasilan, tabung, ketenangan pikiran secara finansial. Perubahan hidup yang lebih baik dari sisi ekonomi. Dan saya selalu merasa bisa bertumbuh. Saya punya waktu untuk merawat diri saya. Ini yang membuat saya bahagia. Kalau tentang rumah mewah yang saya hasilkan, rumah yang saya kontrakkan, homestay yang saya bisa hasilkan, Anda bisa lihat di video. Kalau saya bisa dapat remunerasi, saya bisa beli mobil, saya bisa beli lagi mobil, cash. Anda bisa lihat videonya. Kalau lihat tentang perjalanan gratis saya ke puluhan negara, mau dari Asia, jalan-jalan gratis ke Asia, maupun sampai ke Eropa, silahkan Anda bisa lihat video saya. Kalau masalah penghasilan, bukan cuma jutaan, belasan, puluhan, ratusan juta yang kami hasilkan lewat usaha ini, Anda tinggal cek aja video, banyak tuh. Tetapi saya ingin kasih tahu sama teman-teman, saya tidak pernah merasa sukses dan bahagia karena semua hal tadi. Saya bisa merasa sukses dan bahagia karena hal ini. Saya pencari nafkah. Sekaligus di hari yang sama saya seorang anak untuk ibu saya. Di hari yang sama saya seorang suami untuk istri saya. Di hari yang sama saya seorang ayah untuk anak-anak saya. Di hari yang sama saya umat untuk Tuhan saya. Di hari yang sama saya punya waktu untuk diri saya bertumbuh. Itu yang membuat saya bahagia. Itulah kenapa saya jalankan usaha ini. Hidup menjadi bahagia. Dan perjuangan menuju ke sana juga bahagia. Seperti halnya mudik. Perjalanan mudik itu sebenarnya perjalanan yang paling melelahkan fisik kita. Macet berjam-jam misalnya. Tetapi bukan itu yang membuat kita capek atau bahagia. Tapi tujuannya kemana? Mau mudik. Sehingga perjalanan selelah apapun tidak pernah membuat kita lelah, capek. Kita sudah bahagia. Karena kita selalu ingat tujuan ini mengarah kemana. Kenapa jalankan TNC? Kenapa kita jadi CP? Kenapa kita bantu 4 kaki kita CP? Lelahkah itu? Tidak. Itu membuat bahagia. Karena itu membuat kita sukses dalam arti sesungguhnya. Yang lelah, capek justru ketika punya uang puluhan juta setiap bulan, tapi tidak merasakan kebahagiaan sebagai orang tua karena hubungan yang rusak dengan anaknya. Karena pernikahan yang hancur dengan pasangannya. Karena menjadi anak yang tak bisa merawat orang tua, dan menjadi umat yang tak bisa punya waktu ibadah untuk Tuhannya, serta tak punya waktu untuk mengurus dirinya dan bertumbuh. Apa artinya puluhan juta setiap bulan?
Baik, semoga sharing saya bermanfaat. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Saya kembalikan lagi ke MC. Saya ingin teman-teman lewat usaha ini merasakan sebuah perjalanan yang bahagia karena Anda melakukan perjalanan sukses. Semua peran-peran akhirnya bisa Anda temui. Sukses selalu. Saya Abi Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman. Saya kembalikan lagi ke analis. Robot, silakan.